Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau berkata faslun khuruju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Yaitu bab tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah yaitu menuju Taif. Beliau berkata falamma nuqidatis sahifatu wafaqa mauta Khadijah radhiyallahu taala anha wa mauta Abi Thalib. Ketika sahifah yaitu lembaran yang berisi untuk memboikot Bani Hashim selama 3 tahun dibatalkan, ngepasi dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan juga wafatnya Abu Talib. Wa kana bainahuma thalathata ayyam atau wa kana bainahuma thalathatu ayyam, dan antara wafat keduanya hanya beda 3 hari. Fashtaddal bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i qaumihi, maka semakin berat ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya yang bodoh. Wa aqdamu alaihi, dan mereka semakin berani untuk berbuat buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif likay yu'wuhu wa yansuruhu. Maka Rasulullah sallallahu pun pergi menuju Taif agar penduduk Taif bisa menaungi, mengayomi beliau dan bisa menolong beliau ala qaumihi untuk melawan orang-orang Quraisy. Wa yamna'uhu minhum, dan bisa membela Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang Quraisy. Wa da'ahum ila Allahi, maka Rasulullah pun mendakwahi mereka kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Falam yujibuhu ila syai'in min alladhi talab. Akan tapi mereka tidak memenuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adauhu adzan 'aziman, maka justru mereka malah menyakiti Nabi dengan gangguan yang besar. Lam yanal qaumuhu minhu akthar mimma nalu minhu. Yaitu beliau kaumnya tidak mengganggunya lebih banyak daripada apa yang kaum Taif berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Quraisy juga mengganggu, kaum Taif juga mengganggu. Faraja anhum wa dakhala Makkah, ya. Ini gangguan kaum Taif dalam hal ini lebih parah daripada gangguan kaum Quraisy. Maka Ibnu Katsir berkata, lam yanal qaumuhu minhu akthar mimma nalu minhu. Apa yang digangguan dari kaumnya itu Quraisy tidak lebih parah daripada gangguan dari kaum Taif. Sama-sama apa? Sama-sama parah. Faraja anhum, maka beliau pun balik dari Taif. Wa dakhala Makkah fi jiwaril Mut'im bin Adi. Kemudian beliau masuk ke kota Mekah dengan pengamanan dari Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Wa ja'ala yad'u ila Allah, maka beliau pun berdakwah di jalan Allah. Fa aslama Tufail bin Amr ad-Dausi. Lalu Tufail bin Amr ad-Dausi pun masuk Islam. Wa da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaj'al lahu ayatan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa untuk Tufail bin Amr ad-Dausi agar Allah berikan bagi dia suatu karamah. Faja'ala Allahu fi wajhihi nuran, maka Allah jadikan pada wajahnya cahaya. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, akhsha an yaqulu hadza muthlah. Aku khawatir orang berkata ini ada luka di wajahku sehingga keluar cahaya. Fada'alahu fasara an-nuru fi sautihi. Fi sautihi, maka Rasulullah SAW berdoa, jadilah cahaya berpindah dari wajahnya ke cemetinya. Fahuwal ma'rufu bidzin nur, maka beliau dikenal sebagai orang yang memiliki cahaya. Wa da'a Tufailu qaumahu ila Allah fa aslama ba'dhum. Tufail pun mendakwahi kaumnya, maka sebagian mereka pun masuk Islam. Wa aqama fi biladihi, dan dia pun tinggal di negerinya, itu di Daus di Yaman. Falamma fatahallahu ala Rasulillah Khaybar qadima bihim fi nahwi min 80 baitan. Tatkala Allah menjadikan Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar, maka Tufail bin Ad-Dausi pun bin Amr Ad-Dausi membawa sekitar 80 keluarga datang ke kota Madinah. Tapi ini fasal yang cukup panjang yang dimulai dengan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala, khuruju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Rasulullah sallam keluar menuju Taif.
Apa sebab Rasulullah SAW keluar menuju Taif? Sebabnya karena gangguan kaum musyrikin semakin parah ketika itu. Karena ketika as-sahifah, yaitu surat yang ditempelkan di Ka'bah dibatalkan untuk memboikot Bani Hashim, dibatalkan, ngepasi wafatnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Dan tentu ada khilaf di kalangan para ulama berapa jarak antara wafatnya Khadijah dengan Abu Talib, ya. Ada di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya jarak antara wafatnya Khadijah dan Abu Talib adalah 35 hari, ya. Ada juga yang mengatakan hanya dalam 1 tahun, tidak dijelaskan perbedaan hari, ya, berapa hari. Adapun pendapat Ibnu Katsir, beliau berkata bahwasanya jarak antara wafatnya Khadijah dan Abu Talib cuma 3 hari. Tentunya ini semua pendapat, yang jelas para ulama sejarah, ulama sirah bersepakat bahwasanya keduanya wafat di tahun yang sama, di tahun 10 kenabian. Yang tahun 10 kenabian tersebut dikenal dengan amal huzni, yaitu tahun kesedihan, ya. Tahun kesedihan. Dan dalam Sahih Bukhari dari Urwah bin Zubair, beliau berkata, "Tuwfiyat Khadijah qabla makhrajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati bi 3 sinin." Kata Urwah bin Zubair, dan kita tahu Urwah bin Zubair adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, hanya saja dia tabi'in. Jadi Aisyah punya saudari namanya Asma, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, Asma bintu Abi Bakar. Asma menikah dengan Zubair ibn al-Awwam, ya. Dia punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat. Adapun Urwah bin Zubair bukan sahabat. Makanya hadis ini adalah hadis mursal. Urwah bin Zubair berkata, Khadijah wafat, ya, sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah sekitar 3 tahun. Itu sekitar tahun 10 kenabian, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan tahun tersebut dinamakan dengan amal huzn, adalah tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Ya, meskipun penamaan ini tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan oleh para ahli sirah karena mereka bayangkan bagaimana kesedihan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi selama ini ketika berdakwah di luar ada yang pasang badan, yaitu Abu Talib, dan ketika di dalam rumah ada yang menjadi pelipur lara, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam saat yang bersamaan atau waktu yang dekat, kedua-duanya langsung tiada. Biasanya Rasulullah SAW kalau di luar ada yang bela, kalau di rumah ada yang pelipur lara, ya. Namun kondisi sudah berubah, ya. Tentunya kehilangan seorang istri yang sangat dicintai adalah ujian yang sangat berat, ya. Ujian yang sangat berat, dan ini dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah berkorban dengan harta, jiwa dan raga semuanya untuk suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berharap para ibu-ibu meniru siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Menjadi pelipur lara bagi suaminya ketika dalam rumah. Karena kita tahu suami ketika di luar menghadapi berbagai macam ujian, kadang diomelin oleh majikannya, kadang ribut sama temannya, di bawah terik matahari, bersusah-susah, kadang memelas diri. Ada masalah banyak di luar. Ketika pulang di rumah hendaknya istri menjadi pelipur lara, ya. Jangan sebaliknya, malah membakar api kemarahan, ya. Karena banyak lelaki tidak kuat menghadapi kehidupan ketika di rumah ada masalah. Ya. Saya sering sampaikan hal ini, beberapa orang datang ke saya ngeluh, ya. Ngeluh kenapa? Karena istrinya tidak sabar, ya. Dia kerja, kemudian kerjaannya gagal, ya. Tadinya berhasil bertahun-tahun sama istrinya, begitu kerjaannya gagal, istrinya marah, tiap hari marah. Sampai dia bilang, "Ustaz, istri saya ngomel sehari 3 kali." Masya Allah. Bagaimana yang istrinya 2, Ustaz? Pasti 6 kali sehari. Saya bilang, matematikamu salah. Ini subhanallah, sedih, mengeluh. Satu lagi datang, "Ustaz, anak buah saya semua rusak, kena pinjol, akhirnya usaha saya bangkrut. Saya ingin cari kerja." Semangat. Begitu saya bilang, "Gimana istri di rumah?" Langsung nangis. Itu yang dia tidak kuat. Istrinya ngomel apa? Melulu, ya.
Ngamel melulu. Harusnya seperti Khadijah. Rasulullah SAW ketika khawatir, sedih, ketakutan turun dari gua Hira, Khadijah tenangkan. Ketika Rasulullah mengatakan, "Qad khasyitu ala nafsi." Sungguh aku khawatir suatu keburukan menimpa diriku. Maka Khadijah menenangkan, "Kalla fallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya wahai suamiku. Maka Khadijah menyampaikan dalil-dalil menenangkan suaminya. Maka ibu-ibu kalau suami lagi pulang ke rumah, sumpek, langsung pijit kakinya, pijit badannya, "Ada apa, Mas?" "Tenang, Mas, Allah bersamamu. Aku juga siap menemanimu." Begitu. Insyaallah nanti malam kita salat malam, Mas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Sabar, Mas. Besok cari kerja lagi, Mas." Begitu, peluk suaminya. "Sabar, Mas, hidup ini hanya sebentar. Hidupnya adalah ujian." Begitu. Suami jadi apa? Semangat. "Ngapain pulang enggak bawa duit?" Suaminya pulang keluar bunuh diri langsung. Jadi hati-hati ibu-ibu, ya. Jadilah pelipur lara di rumah tangga. Bukan sebagai orang yang menambah beban bagi suami. Suami sudah capek, sudah susah, ya. Jangan jadi orang yang dikatakan kalau ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, ya. Matre, ya. Oleh karenanya bagaimana kita bayangkan sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya dua sosok yang luar biasa. Abu Talib seperti bapaknya sendiri di rumah yang membela dia di luar, adapun di rumah ada Khadijah radhiyallahu taala anha. Mulailah ketika Abu Talib meninggal dunia, maka orang-orang mulai berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Ibnu Katsir, "Fastaddal bala'u ala Rasulillah min safaha'i qaumihi." Maka semakin orang berat menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyebutkan semua gangguan yang secara fisik mengenai Nabi, seperti Nabi ditumpahkan kotoran di belakang pundaknya ketika sedang salat. Ini terjadi ketika Abu Talib sudah meninggal dunia. Yang datang Abu Jahal ingin menginjak, Abu Jahal mengatakan, "Apakah datang Muhammad yu'affiru wajahahu?" Muhammad sudah datang enggak? Ngusap-ngusap kepalanya di tanah. Kenapa? Saya ingin injak lehernya, ya. Ya. Ini kapan terjadi? Ketika Abu Talib sudah meninggal dunia. Ketika orang hendak memukuli Nabi, maka dibela Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah." Kalian hendak bunuh seorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Ini semua terjadi kapan? Ketika Abu Talib sudah wafat. Mereka berani mengganggu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfikir, ya, bagaimana sepertinya buntu di kota Mekah. Maka beliau berfikir untuk mencari dakwah di tempat lain, siapa tahu ada harapan, ya. Maka terfikir bagi beliau untuk berdakwah di kota Taif. Dan kota Taif salah satu kota besar. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Zukhruf ayat 31, "Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim." Mereka berkata, seandainya Quran tidak diturunkan kepada Muhammad, seandainya Quran itu diturunkan kepada seorang agung yang ada di antara dua kota ini. Maksudnya Mekah dan Taif. Maksud mereka Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Maksudnya dua kota ini kota terkenal, Mekah dan apa? Taif. Banyak perdagangan di Taif, ada pasar-pasar terkenal. Ya. Maka di sana juga ada kabilah tersendiri, kabilah Thaqif, bukan kabilah apa? Quraisy, kabilah yang saling bersaing. Kalau di Quraisy ada berhala Hubal, ya. Kalau di Taif ada berhala Lata. Berhala apa? Lata, ya. Jadi saling bersaing, berhalanya bersaing. Pasarnya bersaing, kabilahnya bersaing. Maka Rasulullah SAW punya ide, bagaimana kalau pergi ke sana? Siapa tahu, ya, mereka bisa membantu Nabi, bisa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Fa kharaja Rasulullah SAW ila Taif." Maka Rasulullah SAW pergi ke Taif buat apa? Likai yu'wuh, agar mereka mengayomi Nabi. Wa yansuruhu ala qaumihi, agar mereka mau menolong Nabi melawan kaumnya itu Quraisy. Wa yamna'uhu minhum, agar bisa membela Nabi dari gangguan kaumnya itu kaum Quraisy. Maka Rasulullah SAW pun berjalan menuju ke Taif. Ya. Datang dalam riwayat, sebagian riwayat, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau berjalan menuju Taif dengan berjalan kaki. Ya. Al-Maqdisi dalam Ahadits Al-Mukhtarah dan juga diriwayatkan dalam Tabrani dalam Kitab Doa dari Abdullah bin Ja'far Dzul Janahain, dari anaknya Ja'far bin Abi Thalib itu Abdullah.
Beliau berkata, "Lamma mata Abu Talib kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif masyian ala qadamai." Ketika wafat Abu Talib, maka Rasulullah SAW berjalan menuju Taif, berjalan kaki di atas kedua kakinya. Fada'a lahum ila Allah falam yujibuh. Maka beliau mendakwahi kaumnya, namun mereka tidak menerima dakwahnya. Jadi dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW berjalan bersama Zaid ibn al-Harithah. Dan Zaid bin al-Harithah adalah budak Nabi SAW, sering kita sampaikan, budak Nabi yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi SAW, kemudian Nabi merdekakan dan Nabi angkat dia menjadi anak angkat Nabi SAW sebelum aturan anak angkat dibatalkan. Sampai orang-orang menamakan Zaid bin Harithah dengan Zaid bin Muhammad. Ya. Maka yang menemani setia Nabi adalah Zaid ibn Harithah. Maka mereka berjalan kaki. Lihat Taif situ, ya Taif. Taif. Kelihatan situ. Masjidil Haram. Di balik. Berapa kilo itu? Berapa? Enggak ada tulis itu berapa kilo? Sekitar 100 kilo. Ada tulisannya enggak? Cuma jam doang ya. Coba lihat di Google berapa kilo. Taif Masjidil Haram 90 km. 90 km Rasulullah SAW jalan berdakwah dengan jalan kaki. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW tidak ingin menarik perhatian. Karena kalau ketahuan Rasulullah SAW pergi ke Taif maka akan jadi bahan gunjingan. Tuh Muhammad sudah putus asa, tidak mau lagi dakwah di Mekah. Makanya dia pergi ke Taif. Kalau naik kendaraan jadi pusat perhatian. Maka Rasulullah jalan kaki. Supaya tidak ketahuan. Ada yang mengatakan demikian, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Ketika sampai di sana, ternyata Rasulullah SAW mendakwahi beberapa orang. Disebut dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW mendakwahi tokoh-tokoh yang ada di Taif. Di antaranya Abdul Yalail, ya. Kemudian Mas'ud dan Habib, ya. Tiga orang ini adalah pembesar-pembesar kota Taif. Rasulullah SAW mendatangi secara khusus untuk mendakwahi mereka. Dan ini metode Nabi SAW. Ini metode benar ya. Rasulullah SAW mendatangi pembesar-pembesar dengan harapan jika pembesar-pembesar tersebut masuk Islam maka anak buahnya akan ikut. Ini metode benar atau tidak? Benar. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah, nanti akan kita sampaikan, berdakwah di musim haji di Mina, Rasulullah SAW juga fokus menuju kepada pembesar-pembesar. Karena kalau pembesarnya masuk Islam, maka yang lainnya mudah untuk mengikuti. Biasanya anak buah ikut. Hanya saja Rasulullah SAW ditegur oleh Allah dalam surat Abasa, bukan karena Nabi mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy, tetapi karena Nabi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Ya. Allah berfirman, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Jadi dia berpaling dari muka masam. Kapan Rasulullah SAW sedang sibuk mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy, tahu-tahu Ibnu Ummi Maktum dia tidak lihat, dia datang menuju kepada Nabi minta didakwahi, lagi pingin diceramain. Nabi berpaling karena seakan-akan dia lagi sibuk, fokus. Kemudian ini ada yang ganggu, maka Rasulullah SAW berpaling. Allah tegur. Karena sikap Nabi ketika itu salah, meskipun benar orang-orang pembesar ini perlu diperhatikan, tapi ketika ada yang datang semangat jangan diabaikan. Ini masih belum jelas, ini sudah jelas ya. Maka yang sudah jelas lebih utama untuk diperhatikan. Ya. Maka Allah tegur Nabi. Tetapi ide Nabi untuk mendakwai pembesar-pembesar itu sering Nabi lakukan. Makanya Rasulullah SAW kirim surat kepada para pembesar, kepada Raja Persia, kepada Raja Quraisy, kepada Raja Mesir, supaya kalau dia masuk Islam semuanya juga akan masuk Islam. Makanya Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Heraklius, Rasulullah SAW mengatakan, Aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa in tawallait fa inna ma 'alaika itsmul arisin. Kalau kau tidak masuk Islam, kau berpaling, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Jadi maksudnya kalau ada orang fokus dakwah ke pembesar, ke orang-orang terkenal, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan mengabaikan yang lain. Itu salah satu metode dengan tidak mengabaikan yang lain. Ketika Nabi mengabaikan bermuka masam dari
Ibnu Ummi Maktum, maka Allah pun menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bermuka masam pun karena Ibnu Ummi Maktum tidak melihat. Artinya dia tidak tahu kalau Nabi bermuka masam. Yang tahu siapa? Allah. Makanya Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, maka pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 3 orang ini untuk mendakwahi mereka. Ternyata Nabi mendapati sikap yang buruk dari mereka, ya. Di antaranya ada yang berkata, Mas'ud berkata, ini mereka inilah orang-orang pembesar di Taif. Maka Mas'ud berkata, "Ama wajadallaha rasulan ghairak?" Kata dia, apakah Allah tidak mendapati rasul selain kamu? Apa enggak ada orang lain kok kamu yang jadi rasul? Ini penghinaan. Kamu yang jadi rasul, enggak ada orang lain. Cuma kamu yang jadi rasul, apa enggak ada orang lain? Seperti tadi perkataan orang Quraisy, "Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim." Kenapa seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada orang lain bukan kepada Muhammad? Dan ini hinaan, ya, hinaan. Kemudian ada yang berkata, "Habib, demi Allah aku tidak akan berbicara dengan engkau. Kalau kau ternyata seorang rasul, terus saya bantah, bahaya. Kalau kau pendusta juga bahaya. Mending saya enggak usah ngomong." Intinya enggak usah ngomong. Enggak usah ceramain saya enggak mau ngomong. Ya. Satu lagi menghina Nabi. Intinya mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkata, "Jika engkau adalah seorang rasul, maka aku bahaya untuk membalas perkataanmu. Adapun jika kau seorang pendusta atas nama Allah, maka tidak pantas bagiku untuk berbicara denganmu." Ya. Akhirnya mereka satunya lagi mengatakan, "Kalau kau seorang rasul, saya akan merobek kiswah Ka'bah. Rasul kayak kamu, saya akan robek kiswah Ka'bah." Ini semua tiga-tiganya menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua beriman bahwasanya ada Allah, tapi mereka mendustakan Muhammad utusan Allah. Maka ketika itu Rasulullah SAW berkata, "Akhfu anni, tolong rahasiakan beritaku." Rasulullah tetap berusaha meskipun mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang, "Tolong sembunyikan beritaku." Karena kalau berita ini sampai ke Quraisy jadi digoreng, kalau zaman sekarang digoreng jadi viral, Muhammad dicela, dihina. Maka Rasulullah berusaha, "Ya sudah, kalau kalian enggak terima, enggak usah cerita tentang aku." Ya. Ternyata mereka kurang ajar, ya. Ketika Rasulullah SAW pun pulang, maka mereka pun memprovokasi, ya, anak-anak dan orang-orang bodoh, ya, untuk melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mereka pun melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah. Adapun Zaid bin Harithah berusaha menangkis lemparan-lemparan yang dilemparkan kepada Nabi. Jadi dia menangkis, Nabi dilempar dia tangkis, tapi tetap kena kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia fokus melindungi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tidak kena kepala Nabi. Maka dia tangkis-tangkis, kaki Nabi tetap berdarah. Sementara akhirnya Zaid bin Harithah terkena luka di kepalanya, ya. Terkena luka di kepalanya. Maka beliau pun meninggalkan Taif dengan penuh kesedihan. Dengan penuh kesedihan. Nah, ini di antara hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang melempar Nabi anak-anak kecil sama orang bodoh, orang gila disuruh lemparin Nabi, ya. Disambut oleh anak-anak kecil. Bayangkan kalau melempar orang besar kan mungkin berkelahi. Ini anak kecil melempar. Jadi benar-benar ingin menghina siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata alayka yaumun ashaddu min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, apakah pernah datang peristiwa yang menimpamu lebih parah daripada peristiwa perang Uhud? Qala, maka Rasulullah cerita. Peristiwa perang Uhud ma'ruf, Rasulullah SAW terluka, sujud Nabi SAW, beliau sampai berdarah keluar dari pipinya. Sampai Ali bin Abi Thalib dan Fatimah merawat tidak berhenti-berhenti, ya. Kemudian wa ukusira rabaiyatuhu, kemudian giginya serinya patah, ya. Kemudian dalam sebagian riwayat disebutkan halaqatul mighfar itu kan helm besi. Terus ada halaqah kecil, ring-ring kecil. Sehingga orang masih tak bisa melihat. Ternyata terhantam kemudian masuk ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dia dipukul pundaknya, dalam riwayat dia terjatuh dalam suatu lubang. Intinya Rasulullah SAW terluka. Menurut perkiraan kita yang paling parah dialami oleh seorang Nabi adalah peristiwa perang Uhud. Dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa perang karena beliau terluka parah. Artinya terluka wajah, badan.
Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun ashaddu min yaumi Uhud?" Adakah hari peristiwa yang lebih berat daripada peristiwa perang Uhud? Yaitu engkau terluka secara fisik. Kata Rasulullah SAW, "Laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah." Aku telah mendapati gangguan dari kaummu, yaitu kaum Quraisy. Dan yang lebih parah daripada yang aku dapatkan dari mereka adalah Yaumal Aqabah, hari Aqabah. Sebagian ahli hadis mengatakan Yaumal Aqabah maksudnya adalah Rasulullah SAW ketika setelah wafatnya Abu Talib, beliau berdakwah di Aqabah. Aqabah ma'ruf di Mina, ya, tempat melempar jamarat. Dia berdakwah di situ, ya. Sampai dalam riwayat ketika nanti kan Rasulullah mendakwahi jemaah haji, Rasulullah SAW berkata, "Hal min qaumin yahmiluni ila qaumihi." Ya, li uballigha kalama rabbi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Adakah seorang yang mau ngajak saya kepada kaumnya, saya ingin dakwah, sungguhnya Quraisy melarang saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Id aradtu nafsi ala abdin ya Lail bin abdi Kulal, falam yujibni ila ma aradtu." Ketika aku mendakwahkan berdakwah kepada seorang namanya Abdin Yalail bin Abdu Yalail bin Abdi Kulala. Sebenarnya mengatakan maksudnya di Taif ketika dia tidak bisa berdakwah di Mekah, berdakwah di Mina, sulit, maka beliau pergi ke Taif ketemu dengan Abdu Yalail bin Abdi Kilal. Maka dia tidak menerima dakwahku. Tadi 3 orang tadi yang menghina Nabi, dia mengatakan, "Kalau kau Rasul saya robek kiswah Ka'bah. Kalau kau Rasul, ya, ngapain bicara sama kamu? Kalau saya bantah bahaya, kalau kau pendusta ngapain bicara sama kamu?" Enggak ada. Yang satu bilang, "Enggak adakah kok kamu yang jadi Rasul, enggak ada Rasul yang lain." Ini semua hinaan-hinaan, belum dilempar oleh anak-anak. Akhirnya ketika aku ditolak, fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka pun saya pergi meninggalkan mereka, yaitu di Taif, saya tinggalkan Taif dalam kondisi mahmumun ala wajhi, yaitu aku penuh kesedihan. Falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib. Dan akhirnya aku tidak sadar kecuali ketika aku berada di Qarnis Tha'alib. Qarnis Tha'alib itu maksudnya Qarnul Manazil, ya. Saya di sini jelas. Disebutkan oleh Qarnul Manazil dari Taif. Ini Qarnul Manazil dari Taif. Coba lihat dari atas Taif ke bawah Qarnul Manazil, ke kiri Mekah. Paham? Lihat enggak? Dari atas Taif, di bawah maaf, dari apa ya? Dari bawah Taif, kemudian di atas Qarnul Manazil, kemudian ke kiri apa? Mekah. Dari Taif, dari bawah ke atas Qarnul Manazil itu jaraknya kurang lebih 45 km, sekitar 40 km. Rasulullah SAW berjalan dari Taif sekitar 40 km. Dan beliau mengatakan, "Falam astafiq," dan aku tidak sadar. Saking apa? Saking sedihnya, bingung, sedih. Illa wa ana bi Qarnil Tha'alib, sampai aku tiba di Qarnil Tha'alib, itu Qarnil Manazil. Farafa'tu ra'si fa idza bi sahabatin qad adhallatni. Kemudian aku angkat kepalaku, tiba-tiba ya aku melihat ada awan menaungiku, ya. Ya. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril fanadani. Aku lihat ke langit, tiba-tiba ada Jibril alaihissalam, ya. Ini adalah hari yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, "Inna Allah qad sami'a qawla qaumika wa ma raddu alaika." Ya Muhammad, ya Rasulullah, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadap dirimu dan bagaimana bantahan mereka terhadap dirimu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta. Dan Allah telah mengirim kepada engkau malaikat gunung agar kau perintahkan yang kau kehendaki. Fanadani malakul jibal, maka malaikat gunung pun memanggilku dan berkata, fasallama alaihi, dia mengucapkan salam kepadaku. Tsumma qala ya Muhammad, kemudian berkata, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumika wa inni malakul jibal. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu dan aku adalah malaikat pengatur gunung atau penjaga gunung. Wa qad ba'athani rabbuka ilaika li ta'murani bi amrika. Sungguh Allah telah mengutusku kepadamu agar kau perintahkan aku terkait dengan urusanmu. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Kalau kau mau aku akan kumpulkan, kita kumpulkan 2 gunung, aku timpakan kepada mereka. 2 gunung maksudnya Jabal Abu Qubais dan Jabal Qayqi'an di kota Mekah. Disebut Al-Akhshab, maksudnya gunung yang keras. Diangkat di dekat kota Mekah, kemudian ditimpakan pada penduduk kota Mekah dan juga penduduk kota Taif. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika ditawarkan ya dengan hal tersebut, maka Rasulullah SAW berkata, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah
wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap aku jangan timpakan mereka, jangan matikan mereka. Aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Yang ingin saya sampaikan bahwasanya Nabi SAW merasa hari itu adalah hari yang paling berat, lebih karena gangguan mental, dan itu dirasakan berat oleh Nabi SAW. Dan Nabi sering diganggu oleh orang-orang Quraisy terkait dengan mental. Makanya dikatakan kahin, dukun, syair, penyair gila, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir, dikatakan pemutus silaturahmi, dikatakan keluar dari adat tradisi nenek moyangnya. Yang itu menjadikan Nabi bersedih. Makanya Allah mengatakan qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu bahwasanya dadamu sesak akibat perkataan mereka. Tetapi lebih parah adalah perkataan orang Taif. Karena Nabi waktu ke sana berharap mereka masuk Islam dan berharap mereka membantu Nabi. Ternyata mereka malah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka hadirkan anak-anak kecil untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih berat dirasakan oleh Nabi daripada ketika di mana di Uhud. Daripada di Uhud, ya, hinaan-hinaan tersebut, ya. Benar ada gangguan fisik, kaki Nabi berdarah, tapi kaki berbeda dengan wajah ketika di Uhud wajah terluka. Jadi memang bagi orang-orang yang mulia seperti Nabi SAW, ternyata gangguan mental lebih parah daripada gangguan apa? Fisik. Apalagi Nabi seorang mulia, tadinya diberi gelar Al-Amin, orang terpercaya, kemudian dituduh yang tidak-tidak, maka ini sangat berat bagi Rasulullah SAW. Tapi intinya Nabi SAW pun diganggu oleh anak-anak, maka disebutkan Nabi SAW kemudian berdoa dengan doa yang masyhur, ya. Doa ini ya datang dalam riwayat-riwayat yang lemah tapi saling menguatkan, ya. Lemahnya pun dha'fun yasir, hanya sedikit lemahnya, tapi disebut oleh para ulama tentang doa ini, tanya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan banyak ulama menyebut tentang doa ini. Ya. Ketika Rasulullah SAW sedih habis dilemparin meninggalkan kota Taif, maka kemudian beliau fa'ata dhilla syajaratin. Beliau mendatangi, bernaung di bawah sebuah pohon, fa shalla tahtaha rak'atain. Kemudian beliau salat 2 rakaat di bawah pohon tersebut. Setelah itu tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati atau dha'fa hawani. Ya Allah, kepada Engkau lah aku mengeluhkan tentang lemahnya, ya, diriku, ya. Dalam riwayat wa qillata hilati dha'fa quwwati, aku adukan kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku, wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya, Rasulullah mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku susah, aku rendah, orang-orang hinakan aku, dilemparin oleh anak-anak, dihina dengan membabi buta oleh orang-orang Taif. Padahal mereka tahu Muhammad itu siapa. Muhammad itu kakeknya dulu penguasa Mekah. Tapi mereka hina dengan hinaan yang luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan begitu. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku keluhkan kepada Engkau, adukan kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya Rabbal Mustad'afin, Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Anta Arhamur Rahimin, Engkau adalah Zat yang paling Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau serahkan diriku? Kepada siapa aku harus bersandar, ya Allah, kalau bukan kepada dirimu? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah aku diserahkan kepada orang yang jauh seperti orang Taif yang kasar kepadaku? Au ila qaribin malaktahu amri, atau kepada orang dekat Quraisy yang mereka menguasai diriku, tidak bisa berbuat apa-apa di Mekah. Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, illam yakun alayya laka ghadban fala ubali. Tapi kalau kau tidak marah kepadaku, illam takun alayya ghadban fala ubali. Kalau kau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Ghaira anna afiyataka awsa'uli, hanya saja keselamatan lebih aku senang darimu, ya Rabbal Alamin. Kemudian dia berkata, a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung dengan wajahmu, cahaya wajahmu yang memberi penerangan kepada seluruh kegelapan. Wa sallu alaihi amru dunya wal akhirah. Dan dengan cahaya wajahmu maka seluruh perkara dunia dan akhirat menjadi baik. An yahilla alayya ghadabuk, aku berlindung jangan sampai kau murka kepadaku. Au yanzila alayya sakhatuk, atau kau murka kepadaku.
Lakal utbah hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Aku selalu minta keridhaanmu, terus minta uzur kepadamu sampai kau ridho kepadaku, dan tidak ada daya upaya kecuali dari sisimu. Ini doa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di puncak kesulitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akhirnya berikan beliau solusi. Disebutkan dalam sebagian riwayat, riwayat ini juga dipersingkat oleh para ulama karena datang dalam riwayat-riwayat mursal, namun dari banyak jalur datang dalam ini kisah pertemunya Nabi dengan Addas. Addas orang Nasrani kemudian masuk Islam. Kisah Addas datang dalam riwayat mursal dari Mursal Ibnu Ishaq, Mursal Az-Zuhri, Mursal Urwah bin Zubair, Mursal Musa bin Uqbah. Semuanya mursal-mursal. Makanya riwayat ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama seperti Dr. Akram Al-Umari dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Sahih mengatakan hadis ini dhaif, ya. Tetapi sebagian ulama memandang bahwasanya ya hadis ini bisa dijadikan dalil, oleh karena sebagian ulama memandang Addas termasuk sahabat Nabi. Di antaranya Abu Nuaim dalam Ma'rifatis Sahabah, dalam kitabnya Ma'rifatis Sahabah menganggap Addas termasuk sahabat Nabi. Itu mereka membangun hadis ini hadis yang hasan. Demikian juga Ibnu Al-Athir dalam Usudul Ghabah juga berpendapat bahwasanya Addas termasuk dari sahabat Nabi. Demikian Ibnu Hajar dalam Al-Isabah juga memandang Addas dari sahabat Nabi. Meskipun riwayatnya dhaif tapi datang dalam hadis-hadis yang mursal yang banyak. Dalam kaidah Imam Syafi'i, jika datang banyak hadis mursal, meskipun hadis mursal dhaif semuanya, karena sahabat meriwayatkan dari tabi'in meriwayatkan dari Nabi. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal itu tabi'in bercerita tentang Nabi. Dan kita tahu tabi'in tidak ketemu dengan siapa? Nabi. Makanya kalau ada tabi'in cerita tentang Nabi namanya hadis mursal. Masalahnya tabi'in yang cerita tentang kisah ini banyak. Sehingga kata Imam Syafi'i, kalau hadis mursal dari jalur yang banyak dengan jalur yang berbeda-beda, tidak bertemu pada satu jalur tapi jalurnya beda-beda, maka ini bisa saling menguatkan menjadi hadis yang sahih. Maka sebagian ulama memandang bahwasanya kisah ini kisah yang sahih karena datang dalam marasil hadis mursal yang banyak. Bagaimana kisahnya? Ketika Nabi SAW dilempari sehingga berdarah kedua kaki beliau, akhirnya beliau datang kepada suatu kebun. Kebun ini milik siapa? Milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dua-dua bersaudara. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Quraisy. Mereka orang kaya. Mereka kaya di Mekah dan mereka punya kebun di Taif. Ya. Oleh karenanya banyak orang-orang kaya punya kebun juga di Taif. Di antaranya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah disebutkan kalau berjalan dari Mekah ke Taif banyak kebunnya, saking kayanya. Dan mereka sering ke sana kalau musim panas bisa berdingin-dingin di Taif. Maka Nabi ketika dihina dan diusir, maka beliau pun masuk ke kebun tersebut. Ya. Ketika Rabi'ah, Utbah dan Syaibah melihat Nabi dalam kondisi payah, mereka pun sedih melihat Nabi. Padahal mereka ini penjahat besar. Ya. Dan mereka tewas dalam perang Badar. Tapi mereka kasihan karena sama-sama Quraisy. Quraisy lagi disakiti oleh Thaqif. Suku lain menyakiti siapa? Nabi. Disitulah muncul hamiyah, itu kesukuan. Ini dari Quraisy dihina oleh orang-orang apa? Kabilah lain. Maka dia pun suruh budaknya ya beragama Nasrani namanya Addas. Addas ain dal sin, Addas. Agar memberikan sebuah setandon anggur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia kasih Nabi kemudian bilang bismillah ketika mau makan. Maka Addas heran. Kata Addas, wallahi inni hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadhil bilad. Perkataan bismillah ini enggak ada diucapkan sama penduduk Thaqif. Taif enggak ada yang ngomong seperti itu. Maka Rasulullah jadikan ini kesempatan untuk berdakwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa min ayyil biladi anta ya Addas?" Kau dari mana wahai Addas? "Wa ma dinuk?" Dan apa agamamu? Faqala nasraniyyun min ahli Ninawa. Saya adalah Nasrani dari Ninawa, di Irak sana. Maka Rasulullah berkata, "Min qaryati rajuli salih Yunus bin Matta." Apakah kau berasal dari negerinya hamba yang saleh Nabi Yunus bin Matta alaihissalam? Faqala Addas berkata, "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta?" Kau tahu tentang apa wahai Muhammad itu, kau tahu tentang apa tentang Yunus bin Matta? Kata Rasulullah SAW, "Dzaka akhi, Yunus bin Matta saudaraku. Kana nabiyan, dia adalah seorang nabi. Wa ana nabi, saya juga seorang nabi." Fa akabba Addasun ala Rasulillah yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi. Maka dia pun tersungkur
kemudian mencium kepala Nabi, mencium kedua tangan Nabi dan mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk apa? Masuk Islam. Di Taif sekarang ada kebun, mereka bilang kebun Adas, wallahu alam benar atau tidak. Konon ya, tentu tidak ada sanad, tapi begitulah orang-orang cerita sehingga bisa buat cerita. Tapi intinya Rasulullah SAW ketika dilempar, beliau beristirahat sebentar di kebun tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW pun berjalan setelah itu menuju Mekah. Tadi akhirnya beliau seperti linglung, seperti bingung apa yang harus beliau lakukan, dengan penuh kesedihan, dihina oleh orang-orang Taif, sampai akhirnya tiba di Qarnul Manazil. Qarnul Thalib maksudnya Qarnul Manazil. Mikotnya penduduk Ahlu Najd. Ahlu Riyadh, penduduk Riyadh kalau mau masuk Mekah mereka lewat Sailul Kabir atau Qarnul Manazil. Di situlah Nabi didatangi malaikat gunung. Kemudian menawarkan untuk menimpakan kedua gunung kepada penduduk kota Mekah sekaligus penduduk kota Taif. Tapi Nabi SAW menjawab dengan perkataan, jangan, la'allallaha yukhriju min aslabihin man ya'budullaha wahda wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari mereka orang-orang yang keturunan yang menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Lihatlah bagaimana perhatian Nabi. Yang penting orang masuk Islam. Yang penting orang masuk Islam. Disebutkan oleh sebagian ulama ya. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad ya. Baik, kita lanjutkan. Maka Nabi SAW kemudian meninggalkan Sail Kabir menuju Mekah. Maka beliau lewat suatu tempat namanya Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah di antara Mekah dengan Sail Kabir. Lihat itu di peta kira-kira ini kira-kira semua ya. Itu ada Wadi Nakhlah, setelah itu Mekah. Berkata Ibnu Qayyim, falamma nazala bi Nakhlah fi marji'ihi qama yusalli min al-lail. Ketika beliau pulang menuju Mekah ditemani oleh Zaid bin Harithah, beliau mampir di Nakhlah. Kemudian beliau salat di malam hari. Fasarafa Allah ilaihi nafra minal jinn. Ketika beliau sedang salat atau ada jin dikirim oleh Allah untuk mendengar ceramah, untuk mendengar lantunan bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak sadar bahwasanya jin-jin tersebut mendengar bacaan beliau. Maka Allah turunkan firman Allah, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an. Ketika kami kirimkan atau kami arahkan kepada engkau sekelompok jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Itu mendengar bacaan salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka menghadiri bacaan Nabi, mereka berkata, diam, simak itu bacaan orang tersebut. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Tatkala selesai mendengar, mereka langsung pergi ke kaumnya untuk berdakwah. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, sungguhnya kami mendengar ada suatu ayat-ayat yang diturunkan setelah Taurat. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Yang kami dengar tersebut membenarkan isi Taurat sebelumnya, dan Al-Quran tersebut memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum kami, penuhilah seruan Allah. Itu apa yang disuruh oleh Rasulullah, penuhilah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim. Dan Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi mereka berdakwah. Dan subhanallah mereka beriman. Sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahi manusia tidak beriman. Nabi tidak berniat berdakwah, ternyata ada jin yang beriman. Dan ini hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian setelah itu baru kemudian Rasulullah SAW masuk ke kota Taif. Ketika Rasulullah SAW masuk kota Taif, Rasulullah SAW minta perlindungan dari beberapa orang. Sempat Zaid berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kau kembali ke kota Mekah sementara penduduk kota Mekah telah mengusirmu? Maka Rasulullah mengatakan, ya Zaid, Allah akan berikan solusi. Sungguhnya Allah akan nasirun dinahu, ya. Ya, Allah akan menolong agamanya. Ya, dan Allah akan memenangkan agamanya. Dan akan memenangkan nabinya, ya. Kemudian Rasulullah mengucapkan perkataan tersebut dengan penuh keyakinan, ya. Dengan penuh keyakinan, ya. Kata Zaid tadi apa? Kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuk? Bagaimana mau masuk lagi ke Mekah sementara orang Quraisy sudah mengusirmu? Kata Rasulullah, ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan. Wahai Zaid, apa yang kau lihat ini, kita dihina, kita dilempar, di depan kita Quraisy mengusir kita, maka Allah akan berikan bagi kita
farajan wa makhrajan, jalan keluar, akan ada solusi. Wa innallaha nasirun dinahu, dan Allah akan menolong agamanya. Wa muzhirun nabiyahu, dan Allah akan memenangkan nabinya. Subhanallah, Nabi SAW tetap pede, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat sulit tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW minta pertolongan kepada sebagian orang, ya, orang-orang yang memiliki kedudukan, ya. Ternyata tidak seorang pun dari Bani Hashim yang dapat memberikan perlindungan. Karena pembesar Bani Hashim Abu Talib sudah meninggal dunia. Yang tinggal pembesar Banu Hashim tinggal Abu Lahab. Enggak mungkin minta tolong sama Abu Lahab. Kemudian Rasulullah SAW juga menuju Al-Akhnas bin Syuraik. Namun dia juga tidak bisa menolong Nabi. Dia bukan penduduk asli kota Mekah. Rasulullah SAW minta perlindungan dari Suhail bin Amr, salah seorang pembesar Mekah. Suhail juga menolak untuk membantu Nabi SAW. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW minta bantuan kepada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi tadi yang kita sebutkan. Ya. Rasulullah SAW minta tolong kepada Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf, yang kakek Nabi ketemu dengan dia dengan Abdu Manaf Quraisy. Akhirnya Mut'im bin Adi pun siap untuk membantu Nabi SAW. Dia berkata, ilbasus silah wa kunu inda arkanil bait. Dia bilang sama kaumnya, semua bawa pedang, semua bawa senjata. Kemudian hendaknya kalian berada di 4 sisi Ka'bah. Fa inni qad ajartu Muhammadan, sungguh aku telah memberi perlindungan. Dia kafir. Tapi saya telah beri perlindungan kepada Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun datang bersama Zaid bin Harithah sampai tiba di Masjidil Haram. Kemudian Mut'im bin Adi di atas tunggangannya berkata, "Ya ma'syara Quraisy, inni qad ajartu Muhammadan." Wahai Quraisy, aku sudah melindungi Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun tiba di Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah sentuh Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumahnya. Sementara Mut'im bin Adi dan anak-anaknya semua pegang pedang mengawasi Nabi SAW. Ini Mut'im bin Adi punya jasa 2 kali. Jasa pertama kapan? Dia termasuk 5 orang yang membatalkan sahifah, ya. Tadi surat pemboikotan. Salah satunya Mut'im bin Adi. Jasa kedua, dialah yang memberi perlindungan kepada Muhammad ketika untuk masuk lagi ke kota Mekah. Makanya ketika perang Badar, Rasulullah SAW menawan 70 orang Quraisy. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan, fakallamani fi haula'i natana." Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, terus dia bilang, "Muhammad, lepaskan 70 orang ini, saya akan lepaskan untuk dia." Kenapa? Rasulullah SAW ingat kebaikannya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah, kemudian beliau berdakwah lagi. Baik, tinggal sedikit. Masih sabar? Biar cepat habis, nanti kalau ini enggak habis. Baik, tentang kisah Tufail bin Amr. Tufail bin Amr Ad-Dausi sama dari kabilahnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah Ad-Dausi dari Yaman. Ya. Tufail bin Amr Ad-Dausi, ya, datang dalam hadis yang sahih, ya. Dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Tufail ini dia datang menuju Nabi SAW, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia berdakwah kepada kaumnya. Ya. Ternyata kaumnya menolak Tufail bin Amr Ad-Dausi. Adapun kisah Islamnya, maka datang dalam riwayat, ya, dari Sirah Ibn Hisham dengan riwayat yang mursal. Beliau berkata, "Famazalu bi hatta azamtu alla asma'a minhu syai'an." Ketika dia masuk ke kota Mekah, orang-orang Mekah datang mendekati dia. "Jangan dengar Muhammad, hati-hati. Muhammad penyihir. Sekali kau dengar kau tersihir." Selalu begitu. Hati-hati, jangan dengar Muhammad. Sekali kau dengar dia, engkau akan tersihir. Perkataannya pasti menyihir. Mereka ngomong terus. Sampai kata Tufail bin Amr Ad-Dausi, sampai aku bertekad tidak mau mendengar satu kata pun dari Muhammad. Wa hasyautul kursuf fi udhuni. Saya ambil kain masukin ke telingaku. Fi udhunayya. Saya enggak mau dengar. Karena saking ngerinya, ini penyihir. Sekali dengar tersihir. Kayak narkoba. Sekali pakai ke narkoba. Udah gini. Faqadautu yauman, tapi Allah mentakdirkan hidayah. Suatu hari dia pergi ke Masjidil Haram. Wa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaimun yusalli indal Ka'bah. Rasulullah sedang salat di Ka'bah.
Fa aballahu ila an asma' qaulahu. Ternyata Allah berkehendak kau mendengar sebagian bacaan Qur'annya. Rasulullah baca Quran sambil keras. Fa sami'tu kalaman hasanan. Saya dengar kok indah ini perkataan Muhammad. Ini sihir ini yang dibilang sihir. Fa qultu wallahi inni la syairun labib. Saya ini penyair yang handal, penyair hebat. Kenapa saya tidak dengar? Saya kan bisa nilai. Saya tidak bodoh, saya bisa nilai sihir atau bukan. Fama yamna'uni an asma'a ma yaqulu hadzal rajul. Apa yang menghalangiku untuk mendengar ucapan orang ini? Fa in kana hasanan qabiltu. Kalau baik saya terima. Wa in kana qabihan taraktuhu. Kalau buruk saya tolak. Kemudian kemudian dia pun dekat dengan Nabi, ternyata indah. Kemudian dia datang kepada Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia semangat, dia pulang ke Yaman dakwah. Pulang ke Yaman berdakwah, ternyata orang-orang Yaman pada menolak dakwahnya. Maka dia balik kepada Nabi. Ya, mereka ngeyel, mereka menolak dakwah Tufail bin Amr ad-Dawsi, maka dia datang mengeluh kepada Nabi dalam Sahih Bukhari. Kalau tadi hadis mursal, ini Sahih Bukhari. Kisah Islamnya hadisnya mursal. Tapi kisah dia mengadu kepada Nabi, kaumnya menolaknya, hadisnya sahih. Dia berkata, ya Rasulullah, inna Dausan qad asat wa abad. Ya Rasulullah, kabilahku Daus pembangkang. Ya. Menolak untuk masuk Islam. Fa'dullah alaiha. Ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah kehancuran buat mereka. Dia udah jengkel. Farafa Nabi SAW yadayhi. Rasulullah angkat kedua tangannya. Ini di antara dalil bosnya berdoa dengan kedua tangan. Fadhanna an-nasu annahu yad'u alaihim. Orang-orang menyangka Rasulullah akan doakan kehancuran bagi kabilah Daus. Di antara kabilah Daus ada Abu Hurairah. Wa fi riwayatin faqila halakat Daus. Orang-orang berkata binasa Daus, binasa Daus. Rasulullah sudah begini. Kalau saya bilang ya Allahumma alaika bi Daus, ya Allah hancurkan kabilah Daus, sudah selesai. Kata orang-orang binasa Daus. Faqala, tiba-tiba Rasulullah doanya berbeda. Beliau berdoa Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah berilah petunjuk hidayah kepada Daus, buatlah mereka datang kepadaku. Justru Rasulullah beri doakan hidayah. Ini seperti tadi Rasulullah ditawarkan malaikat gunung untuk hancurin mereka. Kata Rasulullah, semoga keluar dari keturunan mereka orang-orang yang saleh. Dan ternyata benar. Setelah itu dia balik lagi berdakwah, akhirnya mereka masuk Islam. Ketika di Khaybar, dia datang bawa orang-orang Daus. Mungkin di antaranya ada Abu Hurairah. Dia bawa 80 keluarga. Di antara yang masuk Islam dari Daus siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi akhirnya mereka masuk Islam dengan berkat dakwah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Taib, dan benar ternyata doa Nabi, semoga Allah keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang bertauhid. Benar. Ternyata dari Walid bin Mughirah muncullah Khalid ibnul Walid. Walid bin Mughirah penjahat besar. Ya Allah mencelanya ya dalam surat Al-Muddathir ya, panjang ayat menghabisi Walid bin Mughirah. Ternyata anaknya siapa? Khalid bin Walid. Ternyata Utbah bin Rabi'ah punya anak kalau tidak salah Abu Hudzaifah bin Utbah, juga orang hebat, sahabat yang mulia. Ternyata Abu Jahal punya namanya apa? Ikrimah bin Abi Jahal yang meninggal dalam kondisi syahid. Bapaknya penjahat besar. Abu Jahal. Ternyata Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal ternyata punya anak namanya Sofwan bin Umayyah yang akhirnya menjadi sahabat yang mulia. Allah keluarkan dari mereka keturunan yang saleh yang membela tauhid dan anti kepada kesyirikan. Subhanallah. Adapun Taif, ternyata Rasulullah SAW akhirnya pada tahun 8 Hijriyah setelah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW menyerang Taif. Menyerang apa? Taif. Ya. Rasulullah SAW menyerang dalam perang Taif yang agak ulet. Tapi subhanallah akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam setelah itu. Seandainya ditimpakan gunung, selesai. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Dan ternyata ketika Abu Bakar As-Siddiq, di zaman kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, banyak orang murtad. Banyak orang murtad ikut nabi-nabi baru. Semua kota ikut nabi baru. Kecuali 3 kota yang Allah selamatkan. Kota Mekah, kota Madinah, kota Taif. Subhanallah. 3 kota ini tegar, tetap Islam, tidak mengikuti nabi baru. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Inilah kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif. Tentu kita tahu ternyata perjuangan agar Islam sampai kepada kita ternyata tidak mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian-ujian yang berat dan semakin orang tinggi imannya semakin berat apa? Ujiannya. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.